gimana nih mendengar ibaratnya X lah terkait dengan disebut sebagai pelakor. Masih ini beritanya. Sebenarnya gua udah nggak peduli ya, maksudnya bukan nggak peduli, maksudnya gua tuh sama mantan gua selalu baik-baik ya, cuma sama dia doang yang mungkin bisa dibilang gua udah berapa kali minta untuk komunikasi baik, tapi dia sendiri yang menutup untuk berteman baik gitu kan. Sempat dengar beritanya, jadi nggak mau ikut campur juga, mungkin lebih kayak gini, global ya, ini global aja, bukan pihak tertentu untuk nama tertentu. Gue paling nggak suka yang namanya pelakor karena akan mengakibatkan korban, entah dari itu anak-anak, itu yang gue lihat kasihan. Nah kalau seandainya ada kejadian misalkan nih gue sebagai penonton atau gue sebagai masyarakat Indonesia, ada seorang entertain yang jelas-jelas pelakor, pokoknya udah terbukti dia pelakor, udah ada buktinya, udah fix lah dia mengganggu rumah tangga orang. Menurut gue harus ada hukum sosial. Misalnya kalau dia dari dunia entertain, ya udah kita jangan kasih panggung lagi. Kalau enggak, ibarat kata gini loh, maling kalau nggak dikasih hukuman pasti akan maling lagi gitu loh. Ini apalagi dia seorang entertain. Gue nggak ngomongin satu pihak ya, gue nggak ngomongin pihak tertentu, tapi kalau seandainya ada dari entertain, gue berharap sih ada hukuman sosial aja lah buat dia. Misalnya mungkin nggak dikasih panggung atau nggak ada produk yang mau nempel ke dia, itu buat pelajaran. Karena bagaimanapun yang gue kesalnya kenapa pelakor, karena korbannya itu anak kecil gitu loh. Ibaratnya kita sanksi sosial ya. Iya, kalau dibilang seandainya dua-duanya salah, misalnya ada pelakor nih, dua-duanya salah, dari namanya aja udah pelakor, dia udah tahu kalau si cowok ini punya istri kan gitu. Tapi dari ya itu X itu menyangkal banget. Oh nggak ngikutin beritanya sih, cuman nggak tahu, banyak komenan yang kayak aduh nggak sesuai omongannya, yang maksudnya kayak dia sempat dari komenan yang gua lihat ya, kan banyak perempuan mandiri yang ngefans sama dia, yang akhirnya pada kayak nggak sesuai omongan. Tapi gua nggak tahu, gua nggak ngikutin. Gua berharap yang terbaik aja lah buat dia, dan bukan buat dia sih, yang terbaik buat siapapun yang ada dalam situasi itu. Bahkan sekarang kan udah sampai ke laporan ya. Betul. Dan gue lucu, kemarin gue sempat lihat berita itu istri sah yang dilaporkan. Betul. Bingung gue. Sempat Gua tuh awal dengar berita ini sempat kaget gak sih awalnya sebenarnya? ya kaget kan, setahu gue istri sahnya yang laporin kan. Kok bisa dia yang dipanggil? Tapi gue nggak tahu. Gue berharap yang terbaik aja. Kalau memang ketahuan salah dan ada bukti, ya harus dihukum, itu aja maksudnya. Dan sebagai hukuman sosial dari kita masyarakat atau penonton, apalagi kalau sampai public figure ini beneran melakukan, ya kita kasih hukuman sosial, jangan kasih panggung atau apa ya, pelajaran aja. Tapi buat yang netizen lain. bilang dia termasuk yang beruntung akhirnya nggak berjodoh dengan dia. Aku selama kan ya nggak beruntung, maksudnya aku kan bukan orang baik, tapi aku berusaha menjadi orang baik. Dari masa lalu aku mungkin yang buruk lah, aku akan memperbaiki terus, dan waktu sama dia aku juga pernah bilang kan, aku akan menjadi orang baik di waktu itu. Bagaimanapun dia ke aku, ya udah biar Tuhan yang ngebalas atau apa. Jadi sampai detik ini pun sebenarnya aku nggak ada musuhin. Dari awal pun kita putus kan aku baik-baik aja bilang, walaupun omongan dia nggak sesuai kenyataan. Sampai kayak yang akhirnya aku konsul ke lawyer, yang adiknya ngomong balikin mobil kakak gua. Masa dia nggak ngomong ke adiknya sebenarnya yang bayar mobil itu siapa, sampai detik ini yang bayar bulanan siapa, dan waktu kita deal-dealan itu gak ada pemaksaan. Sampai akhirnya gua kan kemarin konsul sama lawyer, ini perlu dipermasalahkan nggak? Ini kan namanya pencemaran nama baik kan, mengakui mobil yang gua bayar dari awal 1%, ibaratnya dari awal DP sampai detik ini itu
gua semua dan ada buktinya gua berani ngomong kayak gini. Dan akhirnya pas konsul sama lawyer gimana? Ya kalau dia nggak diam, kita print semua pembayaran, ya udah kita lihat dari situ kan. Kalau dia bohong dengan omongan itu, kalau si DC yang nggak ngomong sama si adiknya kebenaran, berarti kan adiknya bisa kena, udah gitu aja. Tapi berarti udah masih ngasih waktu lah gitu. Iya, gue Untuk nggak minta mau maaf musuh atau sih gimana? sebenarnya. Maksudnya biar diam aja gitu, biar diam. Nih, gue bayar dari awal sampai apa, itu semua dari rekening gue, itu aja sih. Udah ngasih tenggat waktu berapa hari? Nggak mau nyari musuh juga sih, cuma lebih meyakinkan publik yang selama ini kemakan dengan omongan-omongan yang ya udah, gue nggak mau ngebela diri karena makanya gue bilang gue kapok dekat sama artis setting itu aja. Mending gue deketin yang berprestasi aja lah. Tapi sempat terpikir buat sampai ke jalur hukum nggak sih dah? Kalau fitnahnya lebih parah mungkin kalau ngefitnahnya lebih misalnya udah sampai ke keluarga atau apa, ya udah gimana, kan kita keluarga kita gimana pun punya hati dan perasaan. Kalau kalian aja keluarga disakitin, kesel nggak sih? Ya udah gitu aja. Mama masih sempat nanya itu desa itu. Mama masih sempat nanya gak? Terus mendengar berita itu tahu gak? Terus Oh, langsung Kak, ngomong. mama udah di titik yang udah nggak peduli dan cuma berharap ya mudah-mudahan bukan dia jodoh itu aja. Tapi mengetahui seperti apa mama, mengetahui itu Berita nggak, itu. mama no comment. Mama bukan tipe yang ya banyak lah yang kisah mungkin kalau diingat mungkin sedih lah, kayak kita nyamperin dia nge-DJ di waktu itu lupa di Solo ke Semarang jam 2 malam, kita nyampe aku sama mama nggak dijemput padahal dia punya mobil jemputan dari si klubnya. Terus waktu dia nge-DJ di Padang, mama disuruh ke hotelnya, terus mama dicuekin, dia sibuk dengan live-nya, kayak gitu-gitulah. Jadi aku lebih nggak mau bikin mama sedih gitu. Dan itu memang nggak pernah aku bahas, baru ini aku ngomongin. Banyak lah hal-hal yang nggak sesuai dengan omongan dia itu sebenarnya. Terakhir berarti sekarang gimana? Mama udah lampu hijau untuk cari yang lain lagi atau gimana? Ya kayak kalian tadi, alhamdulillah mungkin Tuhan nyelamatin aku udah gitu. Aku berharap yang terbaik lah. Aku nggak tahu dia kenapa kayak gitu, maksudnya dia punya karir, dia mandiri, high value ya. Terus maksudnya dia bisa lah cari yang mungkin cowok keren, tajir, mapan, single, kenapa? Udah itu aja yang terbaik lah buat dia. Bagaimanapun dulu kena sayang kan.